Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1 yang mana terdiri dari saya sendiri Muharika dan rekan saya Salsa Raudatul Firdaus yang akan membahas mengenai paradigma abnormalitas. Untuk pembahasan yang pertama saya persilahkan kepada Salsa. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas pertama kali yaitu tentang definisi dari abnormal. Jadi, psikologi abnormal ini merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang mana membahas atau menjelaskan tentang deskripsi, penyebab, serta penanganan dari tingkah laku abnormal. Kemudian, perilaku abnormal ini sendiri merupakan tingkah laku seseorang atau individu yang mana tidak diharapkan dan pada umumnya disebut juga dengan gangguan mental atau kekakuan mental. Perilaku abnormal merupakan suatu keadaan di mana seseorang bertingkah laku yang mana tingkah lakunya tersebut tidak dapat diterima oleh norma dan kebudayaan setempat. Pada umumnya, seseorang yang berperilaku abnormal, dia selalu merasakan ketakutan, kecemasan, kesedihan, tidak tenang, dan lain sebagainya. Bahkan, tak jarang orang tersebut dapat menimbulkan suatu konflik. Sepanjang sejarah, perilaku abnormal ini dibentuk oleh beberapa hal, contohnya seperti kekuatan supranatural, setan, roh jahat yang mendominasi. Pada zaman dahulu, perilaku abnormal ini sering juga disebut sebagai kerasukan. Namun pada saat modern sekarang ini, perilaku abnormal ini telah dipandang oleh manusia sebagai ilmu dan nalar. Dalam budaya kita, perilaku abnormal ini dipandang sebagai produk fisik dan psikososial, bukan tentang kerasukan setan ataupun roh jahat. Nah, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Salsa mengenai definisi dari perilaku abnormal. Sekarang kita akan mencoba membahas mengenai perspektif historis abnormalitas. Di sini ada model demonologi. Model demonologi adalah model yang menjelaskan bahwa perilaku abnormal ini dikaitkan dengan kekuatan supranatural. Para arkeolog banyak yang menemukan kerangka tengkorak manusia ini yang dilubangi. Nah, dari interpretasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa nenek moyang kita di zaman prasejarah ini mempercayai bahwa perilaku abnormal ini refleksi dari serbuan roh-roh jahat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Mereka menggunakan teknik termination. Termination ini adalah teknik yang paling tua di mana tengkorak manusia ini dilubangi dengan bor atau jenis benda tajam lainnya dengan keyakinan bahwa ketika kepalanya dilubangi nanti roh-roh jahat tadi akan keluar melalui lubang tersebut gitu, yang menyebabkan munculnya perilaku abnormal. Perspektif yang kedua yakni model medis, cairan dalam tubuh yang memicu suatu penyakit gitu. Jadi ada salah satu dokter dari Yunani yang bernama Hippocrates di tahun 377 sekitaran sebelum Masehi lah ini ya. Dia menentang adanya keyakinan bahwa perilaku abnormal ini bukan terjadi karena adanya kekuatan supranatural, akan tetapi karena adanya atau disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan cairan yang berada di dalam tubuh manusia gitu. Jadi ada beberapa cairan yang menjadi sistem kepercayaan hipokratik. Yang pertama ada cairan lendir, terkenal dengan kepribadian pragmatis, yang mana seseorang yang memiliki kepribadian ini itu terkenal dengan seorang yang memiliki karakter tenang, kemudian mantap ketika mengambil suatu keputusan gitu. Yang kedua cairan empedu hitam, itu terkenal dengan kepribadian melankolia. Jadi seorang yang memiliki karakter ini, dia adalah orang yang mudah banget terkena depresi berat gitu. Terus ada darah, jadi seorang yang memiliki banyak darah biasanya ini memiliki disposisi seorang yang menyenangkan, kemudian ceria gitu. Yang terakhir ada cairan empedu kuning atau terkenal dengan kepribadian koleris.
Jadi seseorang yang memiliki kepribadian koleris ini dikenal atau diyakini memiliki karakter yang temperamen atau cepat marah. Kemudian kita masuk kepada zaman pertengahan. Nah, di zaman pertengahan ini perilaku abnormal dianggap sebagai penguasaan roh jahat atau kerasukan setan atau iblis. Dari keyakinan itu, menurut keyakinan Katolik Roma ya. Kemudian penanganan dari perilaku ini dengan cara berdoa, kemudian mengayun-ayunkan salib, mencambuk, memukul, bahkan sampai tidak diberikan makan, sehingga korban ini merasakan kelaparan, karena hal tersebut diyakini dapat mengusir roh-roh jahat. Kemudian di perspektif selanjutnya, yaitu ilmu sihir di abad ke pertengahan dan di zaman Renaissance ini, penyihir atau orang-orang yang dianggap bersekutu dengan jin ini adalah orang-orang yang mengalami gangguan mental atau abnormal. Karena masyarakatnya curiga, karena ya kalau di logika kan biasanya penyihir atau dukun itu tuh bisa terbang sendiri, bahkan sampai berhubungan seksual dengan jin. Kemudian perspektif rumah sakit jiwa. Nah, di Eropa ini di abad ke-15 dan di awal ke abad ke-16, penampungan orang-orang gila di rumah sakit jiwa ini sudah banyak, bahkan sampai sudah menjamur gitu. Jadi penghuninya ini seringkali dirantai, bahkan dibiarkan saja di tempat kotoran mereka sendiri dan berkeluyuran di mana-mana gitu. Namun anehnya di London ini bahkan sampai menjual tiket untuk menyaksikan tingkah-tingkah laku aneh dari orang-orang yang mengalami gangguan mental, seperti halnya menyaksikan sebuah sirkuit. Nah, selanjutnya ada gerakan reformasi dan terapi moral. Di dalam gerakan ini terdapat dua tokoh, yakni Jean Baptiste dan ada Philip, dan di akhir abad ke-18 dan di awal 19 ini mereka melakukan usaha untuk membebaskan setiap individu atau pasien yang dilakukan tidak manusiawi ketika berada di dalam rumah sakit jiwa gitu. Seperti halnya terjadi di zaman sebelumnya, yakni dirantai kemudian dibiarkan di dalam kotoran mereka sendiri. Nah, di abad ke-19 ini terapi moral ini menekankan penanganan dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan perhatian. Artinya mereka membebaskan individu untuk dilakukan dengan cara yang baik atau manusiawi gitu. Nah, untuk perspektif yang historis yang selanjutnya, yakni satu langkah mundur, artinya masyarakat ini kembali lagi menggunakan cara yang sebelumnya. Nah, di abad ke-19 ini terapi moral ini kurang diminati dan banyak muncul sikap apatisme, artinya masyarakat tidak peduli, bahkan acuh tak acuh, dan sekarang mungkin dikenal dengan sikap bodoh amat gitu ya, karena mereka menganggap atau masyarakat ini menganggap bahwa perilaku abnormal ini adalah penyakit mental yang tidak bisa disembuhkan gitu. Jadi karena munculnya sikap seperti itu, akhirnya rumah sakit jiwa ini kembali memperlakukan pasien-pasiennya dengan tidak manusiawi, seperti dirantai, kemudian dibiarkan begitu saja dalam kotoran, seperti itu. Perspektif yang terakhir dari perspektif historis adalah munculnya gerakan komunitas kesehatan mental. Jadi banyak permintaan untuk mereformasi sistem kesehatan mental. Kemudian Dewan Kongres di tahun 1963 ini mendirikan sistem pusat kesehatan mental yang berskala nasional atau Community Mental Health Center, dan disingkat dengan CMHCS. Kemudian CMHCS ini diperintahkan untuk memberikan perawatan serta bantuan kepada para penghuni yang dilepaskan dari rumah sakit jiwa untuk ditangani di bawah komunitas ini gitu. Kemudian ada faktor lain yang memicu para anggota dari komunitas ini untuk memindahkan para pasien dari rumah sakit jiwa adalah adanya penemuan obat antipsikotik yang membantu menekankan pola-pola perilaku yang paling menonjol yang terkait dengan skizofrenia gitu. Jadi komunitas ini berkeyakinan bahwasanya adanya harapan besar
kepada para pasien mental ini dapat kembali kepada komunitas mereka dan menjalani kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif kontemporer abnormalitas. Jadi akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian masyarakat atau para ahli ini mulai meninggalkan keyakinan bahwa perilaku abnormal ini tidak disebabkan karena adanya kekuatan supranatural atau ilmu sihir. Perspektif yang pertama adalah perspektif biologis. Jadi ada beberapa ahli di bidang kedokteran, yakni Wilhelm Geisinger, yang mengatakan bahwa perilaku abnormal ini akarnya atau disebabkan karena adanya penyakit di dalam otak. Kemudian Emil Kraepelin ini menghubungkan antara gangguan mental dengan penyakit fisik. Contohnya gini, ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, tapi perasaan kita jadi takut, habis tremor, panik gitu ya, pasti nanti kita akan merasakan sakit perut, kemudian kebelet BAB. Nah, seperti itu antara hubungan mental dengan penyakit fisik, contoh kecilnya. Kemudian Kraepelin ini membagi dua kelompok utama gangguan mental, yakni skizofrenia dengan bipolar. Dia meyakini bahwa skizofrenia ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan yang biokimia yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian bipolar ini disebabkan oleh adanya abnormalitas metabolisme tubuh seorang individu. Untuk perspektif yang kedua, yakni perspektif psikologis. Jadi tokoh utama dalam perspektif ini adalah Sigmund Freud. Dia berpendapat bahwa terjadinya perilaku abnormal ini disebabkan karena adanya konflik id, ego, dan superego. Ketika itu seorang ini lebih besar daripada ego dan superego, dan ego dan superego tidak bisa mengendalikan, maka akan terjadi perilaku abnormal gitu. Karena perilaku manusia ini merupakan aktivitas yang terjadi karena adanya interaksi antara pikirannya, perasaan, dan ketidaksadaran seorang individu. Dan dalam pandangan perspektif ini, secara umum perspektif ini mencari penyebab abnormalitas dari ketidaksadaran dan di masa awal kehidupannya atau masa lalunya. Contohnya mungkin seorang anak yang mengalami trauma, sama sekali tidak mau bersosialisasi, bahkan sangat menghindari untuk berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya, benar-benar sangat tidak mau untuk berinteraksi. Kita kulik lebih dalam apa sih penyebab di masa lalunya. Mungkin terjadi kekerasan di dalam keluarganya atau broken home, sehingga di masa dewasanya dia menjadi trauma gitu. Untuk perspektif yang ketiga yaitu sosial kultural. Para ahli sosial ini meyakini bahwa adanya penyebab perilaku abnormal ini dari konteks sosial. Mereka berpendapat bahwa gangguan atau masalah psikologis yang berasal dari penyakit sosial seperti kemiskinan, kemudian perpecahan sosial, diskriminasi ras, gender, serta hilangan kesempatan kerja ini merupakan penyebab dari perilaku abnormal. Contohnya, ketika seseorang yang awalnya dia kaya raya, kemudian tiba-tiba miskin, setelah itu bangkrut, kemudian dia merasakan kultur shock sehingga menjadi depresi, stres, bahkan menjadi gila gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir, perspektif biopsikososial. Biopsikososial ini adalah mencari pemahaman bagaimana perilaku abnormal ini berdasarkan hubungan antara berbagai ranah seperti ranah biologis, kemudian psikologis, dan sosial budaya. Nah, kemudian biopsikososial ini dipakai untuk para ilmuwan untuk menggambarkan bagaimana karakteristik dari dimensi ketiganya ini, seperti tadi dimensi biologis, kemudian psikologis, dan sosial kultural. Kemudian teman-teman, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang kriteria abnormal.
Nah, kriteria abnormal ini kita bagi menjadi 6 macam. Yang pertama, tentang perilaku yang tidak biasa. Maksudnya, perilaku yang tidak biasa ini merupakan tingkah laku atau perilaku yang dilakukan oleh orang lain, yang mana tingkah laku tersebut tidak biasa dilakukan oleh orang normal. Contohnya, pada saat dia melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, namun dapat dinormalkan atau dianggap normal oleh tokoh-tokoh religius atau agama. Yang kedua, perilaku melanggar norma sosial, yaitu perilaku yang mana tidak dapat diterima kebenaran dan keberadaannya di lingkungan sosial. Contohnya itu seorang wanita Amerika berteriak-teriak, dan di Amerika itu merupakan suatu hal yang normal. Namun jika dibawakan ke Indonesia, perilaku wanita yang belak-belakan berteriak-teriak di tempat umum itu merupakan suatu hal yang tidak normal. Yang ketiga, persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas. Pada umumnya, sensori dan proses kognitif, kemudian mereka akan langsung menginterpretasikan apa saja yang telah ditangkapnya atau apa saja yang ada di lingkungannya. Namun bagi orang-orang yang memiliki gejala abnormal, mereka akan menginterpretasikan hal-hal yang tidak ada. Contohnya biasanya kita sebut dengan halu. Jadi bagi teman-teman yang sering halu atau delusi atau sering halusinasi, hati-hati, apakah kamu memiliki gejala abnormal? Aktifkan. Orang yang berada pada stres personal yang signifikan ini yaitu keadaan seseorang yang diakibatkan oleh gangguan emosional, contohnya seperti kecemasan, ketakutan, depresi, dan lain sebagainya, dan kemudian gangguan ini dianggap sebagai abnormal. Perasaan kecemasan atau gangguan emosional ini tetap masih ada, walaupun sumber dari masalah tersebut atau gangguan tersebut telah hilang. Next, kita masuk yang poin kelima, yaitu perilaku maladiktif. Perilaku maladiktif ini merupakan perilaku yang tidak menghasilkan kebahagiaan. Perilaku ini cenderung menghambat atau membatasi kemampuan yang diharapkan oleh individu lain. Contohnya pada perilaku agorafobia, yaitu merupakan perasaan takut yang berlebihan di era keramaian publik. Last, kita masuk yang terakhir, yaitu perilaku berbahaya. Perilaku berbahaya ini merupakan perilaku yang dapat merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya perilaku. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai paradigma abnormalitas. Apabila terdapat kesalahan dan penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.